Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Coba siapa yang mandi dulu di rumah? Yang nyikat gigi, yang sarapan, yang sholat subuh. Alhamdulillah, syukran jazilan. Dalam kesempatan ini, sebelum melanjutkan materi yang akan Ibu sampaikan, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Mohon maaf ya, Ibu sengaja kumpulkan di sini kalian ya, walaupun kalian sedang berlibur di rumah masing-masing ya, tetapi Ibu undang sengaja karena Ibu punya tugas ya, untuk praktek penyuluhan anti korupsi ya. Apa kata Ibu tadi? Penyuluhan anti korupsi. Nah, jadi mulai tahun ini ya, kalian itu harus belajar tentang anti korupsi ya. Yang harus kalian ketahui itu ada 9 nilai-nilai anti korupsi. Sebenarnya sudah sejak zaman dulu ya, sudah diajarkan oleh guru, oleh orang tua tentang nilai-nilai anti korupsi tersebut. Karena mulai tahun ini ya, jadi anti korupsi itu harus diterapkan sejak dini ya. Karena apa? Karena supaya kalian itu menjadi orang yang jujur ya, menjadi orang yang jujur, kemudian peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, berani dan amanah ya. Mudah-mudahan kalian akan mencapai tujuan itu ya. Jadi tujuan Ibu mengajarkan tentang nilai-nilai anti korupsi ini supaya kalian nantinya menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, juga agama, dan insya Allah akan menjadi bangsa Indonesia itu yang bersih dan tidak ada yang korupsi lagi, insya Allah ya. Kali ini Ibu akan menyampaikan tentang berani itu hebat. Apa? Berani itu hebat. Coba angkat tangannya. Berani itu hebat. Berani itu hebat. Pakai tenaga. Berani itu hebat. Berani itu hebat. Nah, bisa kalian sambil berdiri. Bisa. Silakan berdiri dan diambil alat peraganya. Coba dipegang sendoknya. Sendok di tangan kanan dan garpu di tangan kiri. Mana sendoknya? Angkat. Garpunya. Ya, sip ya. Kalau Ibu katakan sendok, berarti angkat sendok ya. Tangan kanan. Kalau angkat garpu berarti tangan kiri. Siap? Siap. Siap ya. Sendok. Garpu. Sendok. Sendok. Garpu. Garpu. Sendok. Ya, alhamdulillah, tepuk tangan. Nah, kalian sudah siap menerima pelajaran tentang apa tadi? Berani jujur itu hebat. Coba ucapkan. Berani jujur itu hebat. Ada yang tahu apa itu jujur? Yo, apa? Jujur. Ayo, jawab. Ayo, cepat.
Jujur itu tidak Bohong. berbohong. Apa? Jujur itu tidak berbohong. Nah, coba kalian bisa menonton tayangan berikut ini. Silahkan duduk kembali dan kalian simak video ini. Banyak cerita, ayo, ayo, ayolah, ayo. Jujur itu hebat, jujur itu hebat. Kalian sudah tahu aturan Anda kan? Nih, semua Diangkat taruh tidak? kelereng di sini ya. Nanti siapa yang bisa keluarin kelereng-kelereng ini atau bisa lempar kelereng paling dekat dengan lingkaran tanpa masukin kelereng ke dalam, boleh main duluan. Ingat ya, jangan maju-maju badannya. Lempar dari belakang garis. Kok kalian main gak ngajak kami? Main jujur. Ayo, main sama-sama. Yoyoy, Panji bakal duluan nih. Vino, kamu curang. Kan nggak boleh. Enggak sih? Enggak kok, aku mau curang. Cari pegangan dalam setiap langkah hidupmu. Tebarkan salam pada dunia. Cobalah senyum, hati nan ikhlas, sopan dan santun. Cari pegangan dalam setiap langkah hidupmu. Biarlah siapa kau memulainya, walaupun ada orang mengabaikan. Luruskan niat, janganlah takut, Tuhan Maha melihat. Sudah selesai kalian menonton filmnya. Jadi apa tadi judul cerita tadi? Judul filmnya? Jujur itu hebat. Apa tadi judul filmnya? Aku anak jujur. Aku anak jujur, ya. Coba ucapkan apa? Aku anak jujur. Aku anak jujur. Mudah-mudahan ada pada diri sendiri ya. Jadi kalian itu tidak suka berbohong di dalam hati itu. Aku tidak mau berbohong. Aku takut dosa jika berbohong, gitu ya. Jadi kalian itu harus selalu jujur kepada siapapun ya. Jadi kepada diri sendiri, kepada orang tua, kepada guru dan teman-teman, gitu ya. Kemudian apa yang kamu pikirkan itu harus apa yang kamu ingin ucapkan itu harus dipikirkan dulu ya. Apakah orang lain itu sakit atau tidak mendengarnya ya. Akan ibu tanyakan di dalam cerita film tadi itu ada siapa saja? Tadi ada siapa? Tokoh di dalam film itu ada siapa tadi? Ada Panji, terus siapa lagi? Kirana, terus ada siapa? Mereka itu bermain apa? Tadi kelereng, terus ya, asin, terus yang keras apa? Ombak, ya sodor ya. Kemudian mereka itu
dalam permainan itu ada yang curang tidak? Ada yang jujur tidak? Nah, yang bagusnya itu yang bagaimana bermain itu? Yang jujur ya. Itu bisa diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya, baik di rumah ataupun di sekolah ya, atau di tempat pengajian. Kemudian apa yang dirasakan oleh pemenang ketika permainan itu selesai? Senang, terus apa lagi? Riang, gembira. Ketika kalian juga bermain seperti itu ya. Yang kalah bagaimana perasaannya? Sedih, kecewa, terus apa lagi? Ya, sedih, kecewa, terus apa lagi? Ingin marah ya, ingin memarahi lawan gitu ya. Jadi ketika kita ingin memarahi lawan, tidak menerima kekalahan kita, itu kita harus beristighfar ya. Ketika kalah ya dalam apapun, kita harus beristighfar, ucapkan astagfirullahaladzim ya, ketika kita ingin marah dan tidak menerima kekalahan ya. Jadi kita belajar sportif, apa namanya? Sportif ya. Untuk kesimpulan ya, nah jadi kalian itu harus tahu apa itu anti korupsi. Jadi korupsi itu sudah Ibu jelaskan bahwa korupsi itu dalam bahasa, menurut bahasa itu artinya kemarin sudah dikasih tahu busuk ya, perbuatan yang busuk. Korupsi itu seperti curang tadi kan, jelek ya, itu perbuatan yang jelek. Curang tadi berarti korupsi itu busuk. Apalagi selain daripada busuk, jelek, apalagi bisa merugikan orang lain, bisa merugikan diri sendiri ya. Terus apalagi bisa merugikan orang tua, bisa merugikan semuanya, bisa bahkan bisa merugikan negara ya, betul tidak? Kemudian berarti kalian harus jujur. Jujur itu apa? Coba dibaca jujur itu. Jujur merupakan sikap yang menunjukkan kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Artinya seseorang dapat dikatakan jujur ketika ia mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan sebenarnya, disertai tindakan yang baik. Ya, jadi apa yang dia ucapkan itu sesuai dengan perbuatan, tingkah laku ya, itu namanya jujur ya. Kemudian yang kedua apa? Disiplin ya. Contohnya disiplin waktu ya. Misalkan kalian biasa pergi ke sekolah pada pukul 6 atau pukul 6.30 ya, karena kalian sudah dari rumah itu sudah ada persiapan mulai dari bangun subuh ya, sholat subuh, kemudian ngaji. Setelah itu sarapan, mandi, nyikat gigi, kemudian berangkat ke sekolah. Itu sudah tiba jam 7 itu ke sekolah. Nah, itu merupakan contoh disiplin juga ya. Kemudian apa? Tanggung jawab. Yang keras suaranya ya. Tanggung jawab ya. Ya, tanggung jawab itu adalah sikap atau perilaku untuk yang keras, untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh ya. Dan sikap menanggung segala risiko dan perbuatan. Berikut contoh tanggung jawab. Nah, ini ada contohnya. Ini memikul apa? Memikul beban ya. Memikul beban ya. Contohnya, contoh kecil kalian itu menyapu di ruangan kelas ya. Contoh tanggung jawab bagian piket yang biasa kalian lakukan sehari-hari. Apa? Berani. Semuanya ya mengucapkan apa? Berani itu kata kunci untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Seperti definisi berani, mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri. Kemudian besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan dan sebagainya ya, tidak takut
gentar atau kecut ya. Jadi kalian itu harus berani karena benar, takut karena salah ya. Jadi tidak boleh apa namanya, tidak boleh pemalu ya, tidak boleh jadi pemalu. Kalian itu harus berani karena benar, takut karena salah. Coba tangannya begini, berani karena benar, takut karena salah. Coba sekali lagi, berani karena benar, takut karena salah. Siap Amel? Siap. Aizki siap? Aisyah siap? Nisrin? Aisyah? Intan? Ini Bibin siap ya, harus siap ya. Apa? Amanah itu adalah sesuatu yang dititipkan atau dipercayakan kepada orang lain. Misalkan kalian itu disuruh untuk belanja ke warung ya, untuk membeli minyak goreng, misalnya kasih uang 20.000 ya, kemudian dibelanjakan 1 liter minyak goreng, harga belanjaannya 18.000, berarti tinggal sisa uangnya berapa? 2.000. Maka uang tersebut kembaliannya harus dikembalikan ke siapa? Kepada orang tua yang 2.000-nya ya, jangan dulu dipinta, itu harusnya dikembalikan dulu ya. Kemudian kalau dikasihkan ke kalian itu boleh diambilnya, kalau tidak nggak usah masukkan ke dalam kantong, jadi dikembalikan ke ibu ya. Jadi itu contoh sifat itu jujur ya, karena amanah itu kalau misalkan dititipkan uang misalkan, coba ini kasih uang ke Nisrin 20.000 ke Amel, kemudian sama Amel dikasihkan ke Nisrin, itu dapat dipercaya amanah itu ya, itu contohnya. Kemudian sederhana, mana dari sederhana adalah sesuatu yang dilakukan tidak berlebih-lebihan ya. Jadi tidak berlebih-lebihan itu tidak mewah-mewah, pakai ke sekolah pakai jam tangan yang mahal-mahal, pakai emas yang banyak gitu ya. Karena orang tua kalian kaya, nggak usah dipakai banyak semuanya, nggak usah dipakai semuanya. Jadi pakai seragam biasa, yang penting bersih dan rapi gitu ya. Tidak boleh berlebihan. Yang ketujuh apa? Kerja keras. Kerja keras itu, baca coba yang keras. adalah mempunyai semangat yang bersabar serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk mencapai target pribadi yang dianggap sedikit melebihi batas kemampuan kita sendiri. Ya, jadi kalian itu harus semangat ya, semangat belajar, semangat pergi ke sekolah, kemudian semangat pergi ngaji ya. Jadi kalian itu harus belajar supaya menjadi orang pintar, menjadi orang yang sukses. Mau jadi orang yang sukses? Mau. Yang disebut sukses itu yang bagaimana? Ada yang tahu tidak? Yang sukses itu yang suka beribadah kepada Allah ya. Walaupun kita sedang sibuk, kita selalu beribadah kepada Allah ya pada waktunya. Yang kedua, yang sukses itu adalah yang selalu rajin mencari ilmu. Kalau sudah tua, sudah dewasa, itu yang rajin mencari nafkah ya, untuk menghidupi keluarganya. Kalau Amel berarti untuk menghidupi anaknya, nanti Amel sama suaminya berarti itu ya. Kalau laki-laki itu berarti menafkahi anak dan istrinya ya. Kemudian mandiri ya. Kalau untuk kalian itu mandiri itu mandi sendiri ya, terus belajar sendiri, cuci baju sendiri, terus apa lagi, mengisi PR sendiri. Kalau tidak tahu boleh ke orang tua ya, ke orang tua minta dibantu. Kemudian apa lagi ya? Yang nomor 9 itu percaya diri, artinya teguh pendirian. Jadi tidak takut tadi, berani karena benar, takut karena salah ya. Jadi percaya diri atau kepercayaan diri adalah suatu perasaan yang sangat kuat yang berasal dari diri sendiri. Coba kalau kalian bercermin ya, bercermin
Tahu bercermin? Nenteng ya. Bercermin, lihat dari atas ke bawah, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya punya rambut, saya punya mata dua, saya punya hidung, saya punya bibir, ya. Coba, saya punya gigi. Ini harus dirawat semuanya, ya. Harus dibersihkan, mandi 2 kali, kemudian ganti baju, ya. Ganti baju, jangan sampai tidak ganti-ganti. Baju yang kemarin tidak ganti, jadi bau, ya. Nah, jadi setelah kita tidak ganti baju, makanya jadi kita tidak percaya diri karena bau itu tersebut, ya. Kalau kita rajin mandi, rajin nyikat gigi, sarapan, insya Allah kalian akan percaya diri. Kemudian kalau kalian punya banyak ilmu, ya, berarti kalian akan selalu percaya diri dan tidak malu, tidak takut, ya, kepada siapapun, kecuali kita takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita semua, ya. Kemudian kita harus takut tidak sama orang tua dan guru. Harus, ya, harus takut, ya. Kita harus nurut sama orang tua, ya, selama itu orang tuanya baik dan benar, ya. Kalau misalkan orang tua nyuruh yang benar-benar, kita ikuti. Kalau misalkan orang tuanya nyuruh yang jelek-jelek, boleh tidak diikuti? Misalkan orang tua nyuruh nyolong, mencuri, boleh tidak diikuti? Tidak boleh, jangan, ya. Jangan diikuti. Pak, saya takut karena saya takut sama Allah, ya. Kalau misalkan ada yang nyuruh korupsi, misalkan ada teman uang jajannya banyak, misalkan, ya, kita yang ngasih tahu kepada teman, misalkan, coba jajankan semuanya uangnya itu, biarin kamu bisa dikasih lagi sama orang tua, misalkan gitu. Apakah kita harus begitu atau tidak? Tidak, ya, tidak boleh, ya. Kemudian kalau ada teman jajannya banyak, gitu, ya, jajannya banyak, misalkan kita ngasih tahu ke teman kita, coba kamu tabungkan uangnya, disisihkan, ya, disisihkan. Jadi kalian menggunakan seperti kalau dia itu dikasih tahu oleh kita, kemudian dia mengikutinya, berarti kita bagus, ya. Kemudian ada teman, misalkan teman itu belajar korupsi waktu atau korupsi misalkan nyontek teman kita, bagaimana, apa yang harus kamu lakukan? Kasih tahu, ya, negurnya, ya, misalkan kamu jangan nyontek, gitu, ya. Itu nyontek juga termasuk apa? Korupsi, ya. Itu tidak boleh, ya. Nyontek itu contohnya korupsi, itu juga, ya, sama. Udah semuanya sudah Ibu sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Boleh, yuk. Boleh, mau bertanya silahkan tentang ini seputar, atau misalkan kalian punya kesalahan di rumah, boleh kalian ini ke Ibu. Silahkan, Bibir. Yuk. Apa? Ya, terus ibunya marah, terus kamunya minta maaf tidak? Ya, minta maaf, dan kamu tidak akan melakukannya lagi, ya. Nah, itu tidak boleh, ya, tidak boleh melakukannya lagi. Nah, itu adalah perbuatan yang salah, ya. Nanti jangan begitu lagi, ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Sabrina. Tepuk tangan. Ada lagi, yuk. Punya masalah di rumah, sok ceritakan ke Ibu. Silahkan ceritakan ke Ibu. Pengalaman yang salah. Ibu juga dulu pernah Ibu waktu kecil punya kesalahan. Ibu juga gak apa-apa, diceritakan saja bahwa itu adalah perbuatan yang jelek. Boleh? Yuk, Amel, Aisyah, punya nilai loh 100 yang dapat ini, yang dapat yang bisa cerita. Ayo, Raisa, Azki, kenapa? Nah, kalau begitu Ibu yang bertanya, ya. Maka tangannya yang bisa menjawab.
Pernah berapa kali kalian berdosa sama ibu atau guru di sekolah? Iya, apa? Atau misalkan saya pernah terlambat ke sekolah, yuk. Pernah terlambat. Berapa kali, Sabrina? Nggak tahu. Sering? Alasannya apa? Terlambat? Oh, padahal kamu sudah siap ya pergi ke sekolah. Berarti itu karena keterlambatan yang mengantar ke sekolah ya, bukan salah Sabrina itu ya. Terus Azki, pernah kesiangan? Pernah. Coba ceritakan. Karena apa? Ayo semuanya harus berani. Tadi juga ada di situ. Berani jujur. Harus berani. Ayo, coba ceritakan. Ayo. Nisrin pernah kesiangan? Pernah. Karena alasan apa? Alasannya apa? Yuk. Ayo harus esok aja biar rame. Aisyah, pernah kesiangan? Pernah. Apa alasannya? Terlambat bangun atau apa? Terlambat bangun karena malamnya tidurnya jam 12 malam. Itu karena apa? Karena membaca atau apa? Bermain. Itu perbuatan yang salah tidak? Perbuatan yang salah. Tidak diulangi lagi? Tidak ya. Amin. Mudah-mudahan tidak lagi ya. Intan, kamu pernah apa? Salah ke bapak atau ke mama atau ke ibu atau ke teman? Ayo. Apa ya? Tidak ada kesalahan. Kalau perasaan ya, kalau perasaan itu saya ini orang benar. Saya ini biasanya tidak memiliki kesalahan. Padahal ya kita itu setiap hari itu banyak kesalahan sebenarnya ya, karena manusia itu al insanu makhlukul khata wa nisyan. Karena manusia itu adalah tempat salah dan lupa ya. Benar tidak? Benar. Jadi tidak selamanya benar, tidak selamanya salah ya. Karena kita manusia, tetapi kita harus berusaha untuk benar. Berusaha untuk apa? Benar. Untuk benar ya. Jadi semua kesalahan yang kita lakukan itu harus diperbaiki. Harus apa? Diperbaiki. Harus diperbaiki. Misalkan hari kemarin kita banyak melakukan kesalahan, hari ini kita perbaiki supaya kita lebih baik. Jadi hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Coba ucapkan. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Coba gini tangannya. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ucapkan. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ada lagi tidak? Ada yang mau kalian tanyakan ke ibu tentang apa? Nilai-nilai anti korupsi. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada tidak? Sudah mengerti semuanya? Sudah yang keras suaranya? Sudah ya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin ya. Untuk pelajaran anti korupsi ini dicukupkan sekian dari ibu. Mudah-mudahan nanti berlanjut ya. Berlanjut, insya Allah ibu akan mengadakan lagi penyuluhan nanti ke kelas berapa ya. Jadi kalian hari ini mendapatkan pelajaran 9 anti korupsi ya. Jadi mudah-mudahan kalian tidak melakukan hal-hal yang menyudut kepada korupsi ya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita selesai ya mempelajari 9 anti korupsi. Mohon maaf apabila ada kata-kata ibu yang dikiranya tidak enak di hati ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk